Selamat pagi Pak Kevin dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan serving guest. Perkenalkan, nama saya Sherry Gimareta. Perkenalkan, nama saya Grace Jelia Putri. Kenalkan, nama saya Jocelyn Dharma Karya. Perkenalkan, nama saya Peleman Marcelino. Nama saya Yosefin Claudia Elizabeth. Selamat menyaksikan. Next. Yang paling pertama, dalam melakukan service, kita memerlukan soft skill. Soft skill itu ada 4. Yang pertama adalah empati, kedua adalah komunikasi, ketiga adalah reading the table atau membaca meja, yang keempat adalah pemberian saran rekomendasi yang akan berdampak kepada penaikan penjualan. Next. Yang pertama adalah empati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri di dalam situasi orang lain dan merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Di sini, kita sebagai server memperlakukan tamu seperti kita ingin diperlakukan balik. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini bersifat dua arah, di mana server akan berkomunikasi secara langsung dengan tamu. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Selanjutnya, hindari pengulangan frasa. Kita sebagai server harus mendengarkan dengan cermat dan melakukan kontak mata dengan tamu. Server juga harus mengerti tentang pertanyaan dan memberikan informasi yang akurat. Terakhir adalah mendeskripsikan makanan. Selanjutnya adalah membaca meja, di mana server akan membaca meja karena setiap tamu memiliki kebutuhan yang berbeda. Server profesional menafsirkan dengan isyarat dan gerak-gerik tamu, serta bahasa nonverbal lainnya. Melalui komunikasi akan memberikan beberapa petunjuk. Dapat mengetahui jika terjadi sesuatu yang salah atau hal yang tidak diinginkan. Next. Yang terakhir adalah saran, rekomendasi, dan penjualan. Saran adalah di mana server akan memberikan saran mengenai hidangan, tetapi tidak memberikan pendapat. Dan harus dipastikan kita memiliki informasi yang akurat. Selanjutnya adalah rekomendasi, di mana server memberikan pendapat kepada tamu. Nah, pemberian rekomendasi ini dapat dibantu dengan mendeskripsikan makanan yang akan direkomendasikan kepada tamu. Selanjutnya adalah penjualan, yaitu tindakan yang kita lakukan agar pelanggan membeli lebih banyak item. Dengan meningkatkan pembelian tamu, akan meningkatkan pengalaman tamu tersebut terhadap hidangan yang baru. Next. Step dalam service itu ada 4. Typical sequence. Typical sequence yang pertama adalah greeting, lalu memeriksa mantel dan topi, dilanjutkan dengan mengonfirmasi jika ada pesta, seating, menyajikan menu atau wine list dengan terbuka atau tertutup, menginformasikan kepada tamu apa yang spesial, menuangkan air, dilanjutkan dengan mencatat pesanan koktail, mengambil koktail, lalu menjawab pertanyaan atau mengambil pesanan. Typical sequence yang kedua adalah menempatkan pesanan, lalu penyajian wine, pengaturan flatware yang akan digunakan, lalu kita men-serving hidangan pertama, lalu dilanjutkan table maintenance, yaitu pembersihan, pengangkatan hidangan pertama, selanjutnya adalah penyajian wine yang kedua, lalu dilanjutkan dengan pengaturan flatware yang dibutuhkan untuk hidangan kedua, lalu serving hidangan kedua, table maintenance, dan membersihkan hidangan kedua. Selanjutnya adalah typical sequence yang ketiga, yaitu yang pertama adalah decrumbing, lalu menyajikan menu dessert, menjelaskan menu dessert, mengambil pesanan, lalu mengambil pesanan kembali yang hot beverage atau after dinner beverage, itu biasanya kopi,
Lalu dilanjutkan dengan menyajikan dessert atau beverage yang dipesan oleh tamu, pengaturan flatware yang digunakan untuk dessert, menyajikan dessert atau beverage, mengambil koktail, dan membersihkan piring dessert. Yang terakhir adalah typical sequence 4, yaitu mengisi ulang minuman, mempresentasikan cek, memproses cek, mengucapkan terima kasih kepada tamu, memberi mantel dan topi milik tamu, terakhir adalah berterima kasih kembali kepada tamu. Next. Yang pertama adalah greeting. Tamu harus disambut oleh kepala pelayan atau manajer hotel sesaat setelah memasuki restoran. Yang kedua, menyambut dengan senyuman dan sapaan yang baik. Meskipun kita menyapa tamu itu setiap malamnya banyak, penting untuk menyapa yang terdengarnya tuh tulus. Terus menyapa dan menyambut tamu dengan menyebutkan namanya jika memungkinkan. Di sini kalau misalnya kita tidak mengenali tamunya, kita bisa bertanya dengan nama reservasinya dibandingkan daripada sudah buat reservasi sebelumnya. Terus selanjutnya, jika tamu datang secara terpisah, tawarkan untuk duduk atau menunggu di bar. Untuk pesta yang terdiri dari 5 orang atau lebih, kepala pelayan harus memberitahu apakah server harus menambahkan jumlah table atau menguranginya. Selanjutnya ada seating. Setiap restoran harus memiliki metode untuk meletakkan meja dan mengisi ruangan. Dining room harus terlihat penuh namun tetap nyaman. Lalu kepala pelayan atau server dapat mengarahkan tamu ke meja mereka. Server harus menyapa tamu secepat mungkin setelah mereka duduk. Dulu, etiket menuntut bahwa pria itu harus memberikan wanita tempat duduk dengan menarik tempat duduk wanita. Wanita umumnya duduk dengan punggung menghadap ke dinding dan menghadap ruang makan. Memberikan menu kepada tamu dengan cara membuat tamu nyaman dan memberitahu menu spesial yang tersedia. Selanjutnya, air dapat disajikan dari teko yang tersedia atau sudah terisi di dalam gelas. Selanjutnya, penyajian roti dimulai dari bagian kiri dan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, atau letakkan keranjang roti di meja. Roti dapat disajikan sesudah atau sebelum melakukan pemesanan makanan. Tamu biasanya ingin meminum sesuatu setelah mereka duduk. Memberikan list wine setelah pemesanan makanan. Memberikan saran light wine untuk memulai hidangan, full-bodied wine untuk hidangan utama, dan champagne untuk hidangan pencuci mulut. Selanjutnya ada taking order. Server mengamati tabel untuk petunjuk. Lalu lakukan eye contact untuk melihat siapa yang memesan terlebih dahulu. Dengan pesta yang lebih besar, wanita duduk di sebelah kiri tuan rumah atau tuan tamu, lalu bergerak searah jarum jam. Selanjutnya ada writing the order. Point of sale-nya adalah tulisan tangan dan steno tidak sepenting dahulu. Berhati-hatilah dalam melakukan pencatatan pemesanan. Pesanan harus diambil dari sisi kanan tamu. Pastikan untuk mencatat pesanan khusus tamu dan indikasi kursi mana yang diduduki oleh perempuan sehingga dapat dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa singkatan dari server. Contohnya R yaitu rare, MR yaitu medium rare, M medium, dan lain sebagainya. Ini carrying plates. Di dapur, ambil piring dengan urutan terbalik saat disajikan. 2-3 piring dapat dibawa dengan menggunakan tangan kiri. Jangan meninggalkan sidik jari di piring. Nah, contoh metode carrying plates ini adalah the peace sign technique, di mana menggunakan jari telunjuk dan jari tengah sebagai penopang dengan sisa jari sebagai penstabil. Selanjutnya ada Spiderman Method. Pegang plate dengan ibu jari dan kelingking di atasnya, dibantu oleh jari manis, tengah, dan telunjuk di bawah piring. Plate kedua seimbang di pangkal tangan dan lengan bawah. Selanjutnya ada Interlocking Method. Jari telunjuk berfungsi sebagai penyangga tengah dua plate. Jari tengah, manis dan kelingking memberikan bantuan di bawah plate di sebelah kanan.
Plate ketiga bisa dibawa dengan memutar pergelangan tangan kiri ke badan dan melakukan pendaratan 3 titik untuk plate ketiga. Next. Selanjutnya adalah presenting the plate. Sajikan makanan dapur dengan cara yang terbaik. Saat menyiapkan, pastikan untuk menempatkan piring di posisi yang dipilih koki. Pegang piring dengan posisi jam 6 mengarah ke perut Anda. Untuk membuat layanan sehalus mungkin, server perlu waktu ekstra sebelum mengambil piring untuk memastikan ibu jari mereka berada di area yang benar. Selanjutnya ada the first course. Sebelum hidangan pembuka disajikan, semua peralatan yang diperlukan harus disiapkan. Yang kedua, hidangan pembuka disajikan dari kanan dengan tangan kanan atau dari kiri dengan tangan kiri. Selanjutnya ada sendok sup yang sesuai ditempatkan di sebelah kanan pisau makan dengan tangan kanan. Selanjutnya ada sebagian besar restoran Amerika menyajikan salad sebelum hidangan utama. Salad itu sendiri harus disajikan dari sisi kanan tamu dengan tangan kanan atau dari kiri dengan tangan kiri. Jika wine untuk menemani appetizer harus dihidangkan terlebih dahulu, makanan ini biasanya dilakukan oleh orang yang mengorder wine. Setelah wine dituangkan, hidangan pembuka disajikan dari kanan dengan tangan kanan. Semua kursus disajikan sesuai dengan standar layanan rumah, tetapi umumnya wanita dilayani terlebih dahulu. Saus apapun yang meletai dapat disajikan oleh server dari kiri tamu. Roti dan roti gulung, air, dan wine harus diperiksa dan jika perlu diisi ulang saat ini. Next. Selanjutnya ada the main course. Hidangan utama biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk dikonsumsi dan dinikmati. Gordon dapat digunakan untuk layanan tableside. Sendok makan untuk hidangan utama harus sudah disiapkan sebelum kedatangan tamu. Wine harus dituangkan sebelum hidangan disajikan. Roti dan butter harus diisi ulang seperlunya dan air, serta wine dituangkan kembali sesuai kebutuhan. Saat hidangan utama membutuhkan hidangan khusus utensil seperti pemetik lobster atau pisau stick, seharusnya begitu ditempatkan pada posisi sebelum hidangan utama disajikan di ruang makan. Setelah para tamu selesai pada hidangan utama, tabel harus dibersihkan dengan cara yang sama seperti pada kursus sebelumnya. Piring roti dan mentega serta pisau mentega dibiarkan di atas meja, hanya jika akan digunakan selama menu salad setelahnya, hidangan utama atau saat ada hidangan keju. Next. Selanjutnya ada tableside presentation. Di Amerika Serikat, buah dan keju umumnya disajikan bersama. Hanya buah segar dan matang yang harus ditawarkan dengan hidangan keju. Porsi harus sederhana, sekitar 1 ons dari setiap keju. Biasanya keju yang keras, semi lunak, dan lembut harus disajikan. Sebelum keju dan buah disajikan ke meja, server harus atur pisau dan garpu di tempat yang sesuai. Buah harus ditata dengan rapi dan metode terorganisir. Tempat mash and harus diperiksa, pisau sesuai porsi keju dan ukiran buah, semangkuk air bersih untuk mencuci buah tertentu, garpu servis dan sendok, piring, dan serbet bersih. Next. Selanjutnya dessert. Tawarkan menu terpisah untuk hidangan penutup dan minuman setelah makan malam. Gerobak atau pajangan makanan penutup dapat memikat tamu untuk memesan makanan penutup. Anggur atau champagne untuk menemani hidangan penutup harus disajikan saat ini. Aturan dalam makanan penutup atau kopi atau teh, sendok garpu yang sesuai sebelum menyajikan makanan penutup. Jika sendok garpu pencuci mulut sudah ada di atas meja, seperti dalam pengaturan perjamuan, turunkan sebelum menyajikan hidangan. Dari kiri tamu dengan tangan kiri, garpu harus diturunkan ke posisinya, lalu sendok dari kanan dengan tangan kanan. Seperti hidangan lainnya, meja harus disiapkan sebelum hidangan penutup disajikan. Setelah piring gelas dan sisa makanan dibuang, meja dibersihkan, dihilangkan, dan flatware yang diperlukan untuk makanan penutup dipasang di tempatnya. Setiap pesanan makanan penutup harus dilapisi dan kemudian disajikan dengan tangan kanan dari sisi kanan masing-masing tamu. Next.
Selanjutnya ada langkah-langkah layanan. Yang pertama, menyiapkan pilihan kopi dan teh di dapur. Yang kedua, mengatur piring dan cangkir kosong untuk makanan penutup pada jam 4 di sebelah kanan pengunjung. Jika mereka sudah memesan, jika pengunjung belum memesan, atur cangkir kosong di depan tamu. Yang ketiga, jangan membawa kopi panas dengan nampan. Yang keempat, minuman yang dipesan setelah makan malam harus disajikan dari kanan pengunjung. Next. Selanjutnya ada pemeliharaan meja. Membersihkan meja dengan tangan. Piring harus dibersihkan setelah tamu sudah selesai. Yang kedua, peraturan di beberapa tempat untuk mengambil piring saat tamu selesai makan. Yang ketiga, di restoran formal, pembersihan piring tidak boleh lebih dari 2 piring sekaligus. Mungkin bisa membutuhkan 2 atau lebih pelayan. Yang berikutnya, membersihkan meja dengan nampan. Nampan harus diletakkan di atas dudukan saat ada tamu. Isi dari piring kotor harus dikumpulkan ke satu piring. Nampan untuk peralatan gelas harus terpisah. Yang terakhir, lebih baik menggunakan kereta piring kotor, kemungkinan dari kerusakan lebih kecil. Next. Pemeliharaan meja, membersihkan remahan di meja. Sebelum hidangan pencuci mulut, remahan di meja harus dibersihkan. Terus mulai membersihkan remahan dari sisi kiri tamu dan membersihkan searah jarum jam. Seperti gambar berikut. Pemeliharaan meja. Memantau barang mudah pecah. Refill jika gelas kosong, isi ulang. Replace jika minuman habis, tawarkan yang baru. Remove jika tidak refill, bawa gelasnya. Memeriksa presentasi dan pembayaran. Banyak restoran yang menginstruksikan memeriksa tamu hanya jika mereka memanggil. Jika tamu kelihatan menunggu, dekati meja untuk menanyakan apa yang diperlukan. Yang ketiga, cek harus disajikan di buku atau di serbet lipat di atas piring. Yang terakhir, pelayan mungkin bisa menemani pemeriksaan cek. Selanjutnya, presentasi dan pembayaran. Mengambil pembayaran adalah satu-satunya saat dalam pengalaman bersantap ketika staf meminta sesuatu kepada tamu. Penting untuk tidak menanyakan tentang tip kepada tamu dan memberikan tamu peluang untuk membawa pulang makanan yang masih ada tersisa. Membersihkan meja. Setiap bisnis memiliki kebijakannya sendiri terkait pengaturan ulang table. Taplak meja harus diganti tanpa memperlihatkan bagian meja di atasnya. Mengatur ulang table dapat dilakukan saat table dikosongkan dan di ujung malam kacamata bisa dibalik itu untuk menghindari pengumpulan debu jika permukaannya bersih. Untuk penanganan komplain, tamu dapat melakukan komplain terhadap beberapa hal. Yang pertama, di saat menunggu meja. Kedua, masalah dengan makanan dan minuman. Ketiga, kondisi tempat makan. Keempat, kondisi servis. Kelima, cara memulihkan tamu atau servis tamu. Yang pertama, di saat menunggu meja. Ketika meja belum kosong, tamu akan memungkinkan tidak senang untuk menunggu. Solusi untuk komplain seperti ini adalah untuk menawarkan kepada tamu complimentary drink atau memberikan cemilan pada saat mereka menunggu meja dan bilang ke ini servis untuk membersihkan meja secepatnya. Yang kedua, jika ada masalah dengan makanan dan minuman, permasalahan harus ditangani secara cepat dan profesional dan menggantikan makanan yang harus diberikan dan dikabarkan kepada manajemen restoran. Yang ketiga, kondisi tempat makan. Jika ada keluhan tentang kondisi tempat makan, misalnya AC yang terlalu dingin atau ruangan yang musiknya terlalu kencang. Next.
Selanjutnya ada komplain tentang permasalahan servis. Harus ada seseorang atau manajer yang bertanggung jawab, utamanya adalah mengawasi ruang makanan. Jelaskan penundaan kepada tamu daripada bersembunyi dari mereka. Kemudian ada cara memulihkan tamu. Penting untuk langsung menangani masalah dan tidak menunda sebuah permasalahan. Staf langsung minta maaf terlebih dahulu kepada tamu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.